Bab 2891. Anak ini berada pada batas kemampuannya. Ayo bekerja lebih keras dan terus menyerang untuk menghancurkannya. Rasul pertama sangat gembira saat melihat Leon kalah. Dia segera mengambil keputusan dan perintah ketiga rasul lainnya. Ya, nak, ambil ini, rumbling strike, kata ketiga rasul lainnya. Tanpa ragu-ragu, mereka masing-masing melancarkan serangan terkuatnya, rumbling strike. Kekuatan luar biasa berkumpul di tangan mereka dan suara yang menyerupai gemuruh guntur terdengar saat mereka menyerang Leon. Serangan gemuruh adalah teknik yang diajarkan bos barat kepada mereka dan itu sangat kuat. Karena mereka sudah diuntungkan, mereka seharusnya bisa menjatuhkan Leon dengan kekuatan rumbling strike dan segera mengakhiri pertarungan. Bam, bam, tak berani kehilangan fokus, Leon melancarkan dua atli plunder dengan kedua tangannya untuk menangkis serangan rumbling dari dua rasul. Dia kemudian mengeksekusi langkah fantom untuk menghindari serangan dari dua rasul lainnya. Namun, rumbling strike itu terlalu kuat. Meskipun dia mengelak tepat waktu, dia masih terkena pukulan di dada. Dia mundur beberapa langkah sebelum akhirnya bisa menenangkan diri. Untungnya, Mirror of Sovereign melindunginya, dan dia tidak mengalami cedera. Tetap saja, hal ini menyebabkan dia mundur ke arah ketiga rasul lainnya. Lagi, utusan keempat semuanya bersemangat. Mereka kembali melakukan trik yang sama dan meluncurkan rumbling strike dari empat arah yang berbeda sekali lagi. Leon langsung dirugikan dan berada dalam bahaya besar. Hebat, hancurkan dia. Felton sangat senang melihat Leon kalah dan menunjukkan senyuman kemenangan. Dia sudah menduga bahwa Leon tidak akan mampu menghadapi keempat rasul sendirian. Melihat dia benar-benar santai. Jika dia benar, Leon akan segera kalah dan itulah satu-satunya hasil yang mungkin. Dorian dan yang lainnya, termasuk keluarga Douglas dan Morrison, semuanya merasakan hal yang sama. Mereka semua tahu bahwa Leon kalah. Kami benar, Leon ditakdirkan untuk kalah. Kesombongan ada harganya, dia sendiri yang menyebabkannya. Tamu-tamu lain menghela napas dan memandang Leon dengan belas kasihan. Mereka semua mengetahui sejauh mana kekuatan keempat rasul. Mengingat kekuatan mereka, bahkan Caleb dan Elder Douglas yang berada di tingkat mahakuasa tingkat lanjut akan kesulitan menangani mereka semua, apalagi Leon. Mereka semua mengira Leon akan kalah sejak awal dan tidak mengejutkan. Sungguh membayangkan bahwa seseorang semuda dan cakap seperti Leon di tiga keluarga kuat karena kesombongannya. Jika dia tidak melakukannya, dia tidak akan berada dalam posisi ini dan ini adalah konsekuensi dari kesombongannya. Bab 2892. Oh tidak, kakek, Leon dalam bahaya. Pikirkan sesuatu atau bantu dia, Rene memucat ketakutan dan menoleh ke Caleb untuk meminta bantuan. Mengingat perasaannya terhadap Leon, dia tidak bisa hanya menyaksikan dia meninggal. Dalam keputusasaannya, dia hanya bisa mencari bantuan Caleb, berharap dia bisa membantu Leon. Ekspresi Caleb berubah. Leon adalah mitra bisnis Morrisons dan dia juga tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada Leon. Namun, ia dicegah oleh keluarga Vermeer, Grimstone, Underwood, dan Leon sendiri. Karena itu, ia sudah menyatakan tidak akan ikut campur. Dia tidak bisa begitu saja mengingkari janjinya. Dengan Grimstone dan Underwood yang mengintai di latar belakang, dia akan memulai perang jika dia membantu Leon dan konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Penatua Douglas jelas memikirkan hal yang sama. Leon pernah menyelamatkan nyawa Penatua Douglas dan dia sangat ingin membantu Leon. Akan tetapi, konsekuensinya terlalu berat dan Leon tidak mencari bantuan atau setuju menerima bantuan dari salah satu dari mereka. Oleh karena itu, dia tidak berani bergerak dan hanya bisa berdiri terpaku tak berdaya. Pak Tua, kau ingin aku berhadapan langsung denganmu, kan? Sesuai keinginanmu, perampasan bumi. Sementara Rene mengkhawatirkannya, Leon mendengus dan akhirnya mengambil posisi yang mengganggu. Meskipun para rasul bos barat tidak mengetahui formasi empat binatang seperti para rasul bos selatan, mereka semua bekerja sama dengan sempurna untuk menyerang dari empat arah berbeda. Ini masih cukup merepotkan untuk ditangani. Ketika dia dipulangkan lebih awal, dia hanya bersikap seolah-olah dia kalah untuk mendekati rasul ketiga, mencari kesempatan untuk melawan.
Kini setelah dia melihat kesempatan, dia berhenti menghindar dan berbalik melancarkan penjarahan duniawi ke Rasul ketiga. Tanpa menunjukkan belas kasihan, dia melancarkan rumbling strike sekali lagi ke Leon. Ketiga rasul lainnya pun memanfaatkan kesempatan itu. Bersamaan dengan itu, mereka bertiga melancarkan serangan rumbling juga. Bab 2893. Sudah berakhir. Leon bertindak karena putus asa. Semua orang terkejut melihat pemandangan itu. Mereka semua berpikir hanya masalah waktu sebelum Leon kalah. Mengingat kekuatan Leon, ia bisa terus menggunakan Phantom Steps dan akan bertahan dari serangan keempat Apostle lebih lama. Akan tetapi, dia menyerah pada keunggulan kecepatannya dan menyerang rasul ketiga. Dia putus asa dan berniat berjudi. Sayangnya, ia kalah jumlah dan perbedaan kekuatannya terlalu besar. Bahkan jika dia mencobanya, dia hanya akan kalah lebih cepat. Jika mereka tidak salah, rasul ketiga akan menangkis serangan Leon. Begitu serangan para rasul lainnya mencapai Leon, dia pasti akan binasa. Itulah satu-satunya hasil yang mungkin. Bam! Pada saat berikutnya, mereka semua menyaksikan ketika penjarahan duniawi milik Leon berbenturan dengan serangan rasul ketiga. Penjarahan duniawi milik Leon menembus serangan rasul ketiga dan akibatnya menyerbu ke arahnya. Karena tidak dapat menghindar, rasul ketiga terkena serangan di bahu. Rasa sakit yang tajam menusuk bahunya dan darah tumpah ketika luka yang dalam tertinggal. Darahnya segera mengotori kainnya, tetapi rasul ketiga memperlihatkan ekspresi gembira. Setelah Leon mengalahkan rasul kelima, dia melihat betapa kuatnya perampasan duniawi dan tahu bahwa dia bukan tandingan Leon. Dia menerima pukulan itu hanya karena dia ingin menghentikan Leon sehingga dia bisa memberi waktu bagi ketiga rasul lainnya. Bam, bam, bam. Dengan itu, Leon seharusnya terjebak. Sialan. Setelah melukai rasul ketiga, Leon berniat menjatuhkannya sepenuhnya. Sayangnya, para rasul lainnya terlalu cepat dan bekerja sama untuk menyerang. Tampaknya tidak masuk akal baginya untuk menyerang dengan harga sebesar itu. Setelah mengundurkan diri, dia berhenti menyerang rasul ketiga dan melancarkan langkah hantu. Bab 2894. Orang tua, kaulah yang seharusnya mati. Tepat saat ia hendak terkena serangan, Leon tiba-tiba berbalik untuk menerima serangan itu dengan cermin kedaulatan. Dia berbalik menatap rasul kedua dengan tatapan mengejek di matanya. Mana mungkin, mati, nak. Rasul kedua punya firasat buruk saat melihat tatapan mengejek di mata Leon. Namun, ia tak punya banyak waktu untuk berpikir sebelum serangannya mendarat di dada Leon. Seperti yang diharapkan, semuanya sudah berakhir. Kerumunan itu merasa terpecah belah. Mereka tahu bahwa Leon sedang menggali kuburnya sendiri karena menyerang dan itu tampaknya memang kenyataan. Meskipun Leon sangat kuat untuk orang seusianya, dia tetaplah manusia dan karena dia menerima pukulan di dada, dia pasti akan binasa. Tampaknya itulah satu-satunya hasil yang mungkin. Hebat, akhirnya aku berhasil menyingkirkannya. Felton sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak. Dia menyimpan dendam mendalam terhadap Leon dan sangat ingin menyingkirkannya. Dengan semua kerja keras yang dilakukan oleh keempat rasul, Leon akhirnya tersingkir dan membalas apa yang terjadi sebelumnya. Felton sangat gembira. Karena kegembiraannya, dia benar-benar lupa bahwa dia bermaksud menangkap Leon hidup-hidup untuk membawa pergi grup Shinshen. Jika Leon benar-benar mati, bagaimana dia bisa mendapatkan Shinshen Group? Bagaimana ini bisa terjadi? Bertentangan dengan reaksinya, Penatua Douglas, Caleb, dan yang lainnya merasa hancur. Rene benar-benar terpana. Ia jatuh cinta pada Leon, dan ketika melihat Leon menerima pukulan telak di dadanya, ia diliputi kesedihan dan keputusasaan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan mereka semua. Bam! Namun, Leon tidak bergerak sedikit pun dan tetap tidak terluka. Apa? Ini tidak mungkin. Rasul kedua terkejut. Yang membuatnya bingung, Leon tidak terluka dan berhasil melancarkan serangan balik. Hal ini benar-benar membuatnya lengah. Bab 2895. Bam! Setelah terdengar ledakan keras, tinju Leon mendarat di dada rasul kedua. Rasul kedua langsung terpental dan mendarat di tanah. Begitu mendarat, dia meludahkan darah dan menjadi pucat,
sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Karena level Leon dalam seni Sage jauh lebih tinggi daripada seni bela diri, cedera yang diderita Rasul kedua lebih parah daripada yang dialami Rasul kelima karena ia menerima hantaman energi spiritual langsung dari Leon. Beruntung dia menghindar tepat waktu sehingga tidak terkena tembakan di jantungnya, begitulah caranya dia bisa bertahan hidup. Apa? Bagaimana ini mungkin? Semua orang, kecuali Iris, Chandler, dan lainnya yang mengenal Leon dengan baik, terkejut dan menggosok mata mereka karena tidak percaya. Mereka semua melihat serangan Rasul kedua mendarat di dada Leon dan mereka semua mengira dia akan celaka. Yang membuat mereka bingung, dia tidak terluka dan bahkan berhasil melukai Rasul kedua. Ini sungguh surrealis hingga mereka semua terguncang sampai ke inti. Tuan Serigala baik-baik saja. Hebat. Tersadar dari keterkejutan awal, Caleb dan yang lainnya sangat gembira. Rene begitu lega hingga ia bisa menangis dan keputusasaan dalam dirinya lenyap dalam sekejap. Sialan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bertentangan dengan reaksi mereka, Felton, Dorian, dan yang lainnya putus asa. Saat itulah, kesadaran muncul pada Dorian dan Cassius. Tak seorang pun dapat melakukan hal itu. Bab 2896. Aku mengerti. Yang lain pun tersadar ketika mendengar Dorian dan Cassius. Mereka akhirnya menyadari bahwa Leon berhasil selamat dari serangan rumbling Rasul kedua dengan sebuah alat. Siapa sangka Leon punya alat di alam maha kuasa menengah. Pantas saja dia bertindak begitu berani. Kerumunan orang bergerak dan semua orang memandang Leon dengan iri. Mereka semua tahu bahwa harta karun, baik yang bersifat defensif maupun ofensif, adalah harta karun langka. Peralatan atau harta karun di negara yang maha kuasa sama langkanya dengan tanaman obat surgawi dan semua pendekar pasti bermimpi untuk memilikinya. Entah mengapa Leon berhasil mendapatkannya di usia yang begitu muda. Dia pasti sangat beruntung dan wajar jika orang lain merasa iri. Selain itu, Leon cukup tangguh sendirian, dan dengan alat pertahanan di tingkat maha kuasa menengah, dia bahkan lebih kuat lagi. Inilah momen ketika semua orang menyadari mengapa Leon berani menantang 3 keluarga berkuasa sendirian. Ternyata Leon punya banyak trik dan mereka semua meremehkannya. Baiklah, sekarang giliranmu. Leon mengabaikan Rasul kedua dan menoleh ke arah Rasul pertama, ketiga, dan keempat, lalu melangkah mendekat. Para Rasul menyerangnya dari 4 arah yang berbeda dan ini menciptakan masalah baginya. Akan tetapi, Rasul kedua kini telah dikalahkan dan hanya tersisa 3 orang saja. Meski dia berkata lain, hatinya tetap hancur. Bab 2897. Rasul ketiga, Rasul keempat, bergabunglah denganku. Ayo kita semua bekerja sama untuk menembus pertahanannya. Rasul pertama menatap Rasul ketiga dan Rasul keempat dengan tatapan penuh arti. Leon terlalu kuat dan bahkan memiliki alat pertahanan yang ampuh. Jika mereka bertiga terus menyerang dari arah yang berbeda, akan sulit bagi mereka untuk menguras habis batas alat tersebut dan Leon akan mampu mengalahkan mereka satu persatu. Sebaliknya, mereka harus mengumpulkan kekuatan untuk menjatuhkan Leon. Negara yang maha kuasa. Selama alat pertahanan yang dimiliki Leon berada dalam keadaan maha kuasa menengah, mereka akan mampu menembus pertahanan Leon dan ini jauh lebih baik daripada menyerang secara terpisah. Baiklah, Rasul ketiga dan keempat segera menerima pesan itu. Mereka bereaksi dengan cepat dan berkumpul di sisi Rasul pertama. Oh tidak, melihat mereka tiba-tiba mengubah strategi, hati Leon mencelos. Dia melangkah maju dan melancarkan langkah hantu untuk menyerang mereka bertiga demi menghentikan serangan, tetapi dia terlambat 1 langkah. Nak, lakukan serangan rumbling kita lagi. Teriak Rasul pertama. Ketiganya masing-masing melancarkan rumbling strike dan energi sejati mereka bergabung menjadi serangan yang lebih kuat. Serangan itu ditujukan ke arah Leon secepat kilat. Sialan, Leon memucat. Mengingat kekuatan para Rasul, serangan gabungan mereka mencapai kekuatan cermin penguasa. Karena tidak berani menerima pukulan itu, dia berguling dari tanah dan nyaris lolos dari serangan itu. Hebat, alat yang dimilikinya memang berada dalam keadaan maha kuasa menengah. Para Rasul sangat gembira dan lega. Jika itu benar, mereka akan kehabisan pilihan. Ini akan membuat mengalahkan Leon jauh lebih mudah.
Rasul ketiga, rasul keempat, ayo kita lakukan lagi. Kata rasul pertama. Bab 2898. Vermeers, kita semua akan bekerja sama dan menyerang bersama para rasul. Melihat serangan gabungan para rasul berhasil terhadap Leon, Felton merasa gembira. Dia segera mengambil keputusan dan memerintahkan para seniman bela diri di belakangnya. Untuk mengalahkan Leon, ia sudah sepenuhnya siap. Ia tidak hanya membawa para rasul, tetapi juga membawa 6 seniman bela diri terampil dari suku Vermeer. Meskipun para seniman bela diri ini hanya berada dalam keadaan semi-mahakuasa atau keadaan mahakuasa awal, yang membuat mereka lebih lemah daripada 5 rasul, mereka cukup tangguh ketika mereka bekerja sebagai satu kelompok. Dengan bantuan mereka, para rasul mungkin dapat mengalahkan Leon lebih cepat. Baik, Tuan. Para pembentuk melepaskan energi sejati mereka tanpa ragu-ragu. Energi mereka yang sesungguhnya bersatu dengan energi para rasul untuk membentuk serangan yang lebih dahsyat, yang dilancarkan ke Leon. Leon tahu bahwa serangan ini jauh lebih kuat daripada serangan sebelumnya dan dia tidak mungkin bisa menghadapinya secara langsung. Oleh karena itu, dia hanya akan mengeksekusi langkah hantu untuk menghindari serangan itu. Teruskan. Jangan berhenti. Kita lihat saja berapa lama anak ini bisa bertahan. Rasul pertama mencibir dengan jahat. Ia bekerja sama dengan rasul ketiga dan keempat, bersama dengan beberapa Vermeer lainnya untuk melancarkan serangan gabungan terhadap Leon, tidak memberi Leon waktu untuk beristirahat. Ini dapat mencegah Leon menyerang mereka dan mengacaukan formasi mereka. Selama mereka bertindak cepat, Leon akan segera lelah dan mereka mungkin bisa menjatuhkannya. Sudah berakhir. Leon sepenuhnya bergantung pada serangan gabungan mereka. Ya, lagi pula, dia sendirian. Sekalipun dia punya alat pertahanan yang kuat, itu tidak akan membantu. Terlalu sulit untuk mengatasi kesulitan karena kalah jumlah. Melihat hal itu, yang lain pun merasa kasihan kepada Leon. Dalam hal kekuatan, tidak ada yang dapat menandingi Leon. Sayangnya Leon kalah jumlah oleh Vermeers. Bab 2899. Apa? Leon menyerah menghindar dan berhadapan langsung dengan para Vermeer. Apa dia ingin mati? Yang lainnya, termasuk keluarga Morrison dan Douglas, terkejut. Meskipun mereka tahu sejak awal bahwa Leon kalah jumlah, Leon memiliki kekuatan dan kecepatan yang unggul. Jika dia menghindar, dia mungkin bisa menjauh dari jangkauan mereka sebelum dia kelelahan dan dengan demikian bertahan hidup. Namun, Leon dengan bodohnya menyerah untuk menghindar dan berniat menerima serangan gabungan alih-alih mundur. Ini praktis bunuh diri. Serangan gabungan yang dilancarkan oleh para rasul dan para Vermeer cukup untuk menembus pertahanan Leon. Sekarang Leon memilih untuk menghadapi mereka, dia akan terluka atau mati, sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh orang bodoh. Hebat, hancurkan dia. Felton dan yang lainnya sangat gembira dan berseri-seri. Mereka awalnya khawatir Leon akan memilih untuk mundur secara bertahap dari jangkauan serangan, dan ini akan membuat kekalahan Leon semakin menantang. Beruntungnya, Leon cukup bodoh untuk menghadapi mereka secara langsung. Ini berhasil bagi mereka dan memang itulah yang mereka inginkan. Jika mereka tidak salah, serangan mereka akan menghancurkan pertahanan Leon dan melukainya. Tampaknya itulah satu-satunya hasil yang mungkin. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengguncang mereka semua. Bam! Saat Leon melancarkan Hurricane Break, aliran energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya bergabung menjadi badai raksasa yang menyerbu ke arah Felton dan yang lainnya. Apa-apaan ini? Kuat sekali. Oh, tidak. Ayo lari. Semua orang ketakutan, tak percaya dengan pemandangan di hadapan mereka. Dengan demikian, mereka terhindar dari baku tembak. Bab 2900. Pada saat berikutnya, suara memekakan telinga terdengar saat serangan Vermeers berbenturan dengan Hurricane Break milik Leon. Meskipun Hurricane Break tangguh, keunggulannya terletak pada jangkauannya yang luas. Selain itu, Leon tidak meminum pil naga dan Hurricane Break jauh lebih lemah dibandingkan serangan gabungan yang dilancarkan oleh Vermeers. Serangan gabungan Vermeers segera menembus Hurricane Break dan melesat ke arah Leon. Leon tidak dalam posisi untuk menghindar saat ia melancarkan Hurricane Break, jadi ia hanya bisa menahan pukulan itu dengan Mirror of Sovereign. Bam!
Terdengar suara keras dan serangan itu menghantam Leon, menembus pertahanan cermin penguasa dan melemparkan Leon. Di udara, Leon terbalik dan menepis sebagian benturan sebelum mendarat di tanah, tersandung. Begitu mendarat, ia mundur dengan wajah pucat. Darah mengalir di sudut bibirnya dan ia jatuh terlentang, jelas menderita luka dalam yang cukup parah. Untungnya, Hurricanebrek meminimalkan kekuatan serangan gabungan dan dengan pertahanan kuat dari Mirror of Sovereign, dia hanya menderita luka ringan. Sebaliknya, Aposles dan Felton berada dalam situasi yang jauh lebih buruk. Meskipun serangan gabungan mereka menembus bagian tengah Hurricanebrek, jangkauan serangannya terlalu luas dan akibatnya menghancurkan mereka tanpa ampun. Bam, bam, bam. Setelah serangkaian suara yang memekakkan telinga, Felton dan para Aposles terpental. Ini bukanlah hasil yang diinginkannya.